Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya sangat berharap bahwa Anda semua hari ini dalam kondisi yang sehat-sehat semua, sehingga jikalau kita semua sehat, artinya kita siap untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas dari minggu ke minggu dalam mata kuliah teologi proper kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pekerjaan Allah. Ya. Apa itu definisi ciptaan, ya kan? Apa tujuannya, apa isinya, ya, dan bagaimana catatan-catatan Alkitab mengenai penciptaan itu. Dan pada saat ini, kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penyertaan Allah. Kita sudah mempelajari bahwa kita percaya Allah itu ada. Allah yang ada adalah Allah yang mampu membuat keputusan-keputusan bagi manusia. Dan Allah yang ada, yang hidup adalah Allah yang mampu melakukan segala jenis pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Oleh sebab itu, Allah yang hidup juga adalah Allah yang mampu melakukan penyertaan terhadap setiap ciptaannya, termasuk juga manusia. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari, fokus kita akan masuk ke dalam penyertaan Allah atau providence of God. Penyertaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa itu pengertian atau definisi dari penyertaan, ya. Nah, di sini saya akan memberikan definisi tentang penyertaan itu. Penyertaan adalah aktivitas yang terus-menerus dari Allah, di mana Ia membuat semua kejadian baik di alam fisik maupun alam rohani untuk mengerjakan tujuan-tujuannya. Jadi, sekali lagi saya ulangi. Penyertaan Allah adalah aktivitas yang terus-menerus dari Allah, di mana Ia membuat semua kejadian baik fisik, baik jasmani maupun rohani untuk mengerjakan tujuan-tujuannya. Oke, jadi saya harap Anda bisa mengikuti dan bisa menyimak pengertian ini, ya. Sekali lagi saya bacakan untuk Anda bahwa penyertaan Allah adalah aktivitas yang terus-menerus dari Allah, di mana Ia membuat semua kejadian baik jasmani maupun rohani untuk mengerjakan tujuan-tujuannya. Oke, ini pengertian dari ciptaan. Nah, sekarang kita akan lihat apa isi dari penyertaan Allah. Ya, yang tadi itu definisi dari penyertaan Allah. Nah, sekarang kan kita akan lihat apa isi dari penyertaan Allah itu. Isi penyertaan Allah itu adalah yang pertama, ciptaannya. Apa yang Allah sertai? Allah menyertai apa yang sudah Ia ciptakan, ciptaannya. Jadi isi dari penyertaan Allah itu ciptaannya. Manusia secara khususnya dan bumi ini secara umumnya, bahkan alam semesta ini yang Ia jadikan sesuai dengan kehendaknya. Nah, semua Allah sertai. Terbukti bagaimana Allah menyertai Adam dan Hawa di Taman Eden, memberikan mereka makanan yang tak berkekurangan, menyediakan mereka tempat yang begitu sempurna, membiarkan mereka berkuasa atas alam semesta saat itu. Dan semua Allah sertai. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun Allah menyertai mereka. Walaupun Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus menerima konsekuensi dari dosa itu sendiri. Dan bahkan hari ini Tuhan masih menyertai kita. Di tengah-tengah pandemi corona ini,
Meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi hari ini karena kecanggihan teknologi mampu membuat kita mampu bertatap muka meskipun dalam media online, dan tetap bisa melanjutkan materi-materi pembelajaran kita. Sehingga semakin hari kita semakin paham bagaimana proper teologi yang Alkitabiah itu sendiri. Doktrin tentang Allah, ya, mempelajari tentang Allah sampai sebeluk-beluk Allah, ya, kita gali, kita teliti, kita pahami, sehingga kita menemukan sebuah sistematika teologi yang Alkitabiah, yang tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Ingat, sistematika teologi yang Alkitabiah adalah sistematika teologi yang tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Tapi jika ada kesalahan, nah, ini mesti dilihat kembali. Berarti ada masalah dalam sistematika teologinya. Oke, kita akan lanjutkan. Isi penyertaan Allah yang pertama adalah ciptaannya. Allah menyertai ciptaannya. Allah memimpin penyertaan ciptaannya. Luar biasa sekali. Ini bentuk Allah sangat mengasihi ciptaannya. Allah hari ini menjaga kita, menyertai kita, mencukupi setiap keperluan kita. Walaupun terkadang banyak dari manusia tidak menyadari penyertaan Allah dalam hidupnya. Mungkin karena dia tidak bisa melihat Allah langsung datang bawa beras ke dalam rumahnya, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Allah menyertai dia. Kita bisa beristirahat, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bisa menikmati makanan, bisa memakai pakaian, ya, dan segala aktivitas-aktivitas duniawi kita. Ini semua karena penyertaan Allah dalam hidup kita. Oke. Nah, yang kedua, isi dari penyertaan Allah itu adalah pemeliharaannya terhadap ciptaannya. Selain dia menyertai ciptaannya, dia juga memeliharanya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, terutama bumi dan segala isinya termasuk manusia, Allah mendesain waktu Allah desain dari hari pertama sampai dengan hari yang ketujuh. Hari pertama sampai dengan hari yang keenam, Allah mendesain semuanya begitu indah, sehingga Allah membuat sebuah patokan. Saat hari pertama sampai dengan hari 6 kita bekerja, kita beraktivitas, kemudian pada hari yang ketujuh kita beristirahat. Bukan hanya sekedar beristirahat, karena hari yang ketujuh adalah hari spesial libur, adalah hari yang kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita berkumpul berjemaat itu pada hari Minggu, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita bekerja, beraktivitas, melakukan hal-hal duniawi, ya, aktivitas-aktivitas duniawi. Dan pada hari yang ketujuh, hari Minggu, kita beristirahat. Dan istirahat itu kita pakai secara khusus untuk berjemaat, bersekutu. Orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, jemaatnya berkumpul dalam satu tempat. Itu yang disebut dengan jemaat lokal. Dan jemaat lokal inilah yang berbakti, bernyanyi, ya, memuji nama Tuhan dan mempelajari, meneliti firman-Nya untuk mencari kebenaran demi kebenaran, sehingga semakin hari rohani semakin bertumbuh meskipun jasmani semakin berkurang. Allah memelihara ciptaannya. Bagaimana cara Allah memelihara ciptaannya? Ya, dengan kemahakuasaannya lah dia memelihara kita hari ini. Sungguh pemeliharaan Tuhan itu sulit dibayangkan, ya. Kalau kita mau lihat, ya, secara detail, maka tidak akan pernah cukup kertas yang ada dalam pada kita ini untuk menuliskan bagaimana penyertaan Tuhan dari menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya sempat sering mendengar orang berkata, "Oh, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan meninggalkan saya." Hei saudara, hei saudari, ingat, kalau Tuhan meninggalkan engkau, maka engkau akanlah habis di dunia ini. Maka engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa di dunia ini.
Tetapi karena engkau masih mampu eksis bertahan di dunia ini, meskipun engkau tidak mengasihi Tuhan, tapi Dia masih menyertaimu, itu sebenarnya bentuk Dia memeliharamu. Jadi jangan terlalu berani berkata Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menjaga saya. Kalau Tuhan tidak menjaga kita, atau Tuhan meninggalkan kita 1 detik saja, maka habislah hidup kita dari dunia ini. Mengapa? Karena hidup kita ini dipenuhi dengan pemeliharaan Tuhan. Dari kita bangun, tidur, bangun kembali, tidur kembali, semua Tuhan pelihara. Oke? Isi penyertaan Tuhan yang ketiga, selain ciptaannya, pemeliharaannya terhadap ciptaannya, yang ketiga adalah pemerintahannya atas ciptaannya. Jadi Allah, sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem pemerintahan yang Allah sendiri memerintah. Kalau kita lihat dalam zaman kekudusan, di mana sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu disebut dengan zaman kekudusan. Itu sistem pemerintahan yang adalah sistem pemerintahan teokrasi. Nah, sistem pemerintahan teokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling best of the best. Kalau saya bilang, kenapa? Karena Allah sendirilah yang memimpin, memerintah atas manusia, dan manusia tinggal menjalankannya. Kalau sistem teokrasi, saudara-saudaraku, maka tidak mungkin pernah ada yang namanya korupsi, tidak akan pernah ada kejahatan, tidak akan pernah ada kecurangan. Karena sistem pemerintahan teokrasi, Allah yang memerintah langsung, maka semua pemerintahan Allah akan dilakukan secara adil. Nanti kita Allah akan masuk ke dalam sistem pemerintahan teokrasi pada saat kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus yang akan menjadi raja di situ, dan kita orang percaya, katanya kita pun akan ikut memerintah bersama Dia jika kita bertekun dengan Dia. Ya, coba kita lihat ya, ada ayat firman Tuhan bilang begitu. Oke, kita lihat di dalam Timotius. Kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan bunyinya begini. Sebenarnya ayat 11 cukup bagus ya. Ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan di situ. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius. Timotius gembala jemaat di kota Efesus saat itu. Ya. Paulus minta Timotius mengajarkan agar jemaat bertekun. Kalau jemaat bertekun sampai pada kesudahannya, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan Kristus nanti di kerajaannya, di kerajaan Kristus, di kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi Allah pemerintahan atas ciptaannya. Nah, sebenarnya zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa adalah zaman yang sangat luar biasa. Ya. Dan sebenarnya setelah zaman itu Allah masih melanjutkan sistem pemerintahan teokrasinya, ya, sampai di mana Israel memiliki seorang raja, ya. Ketika Israel melihat bangsa lain, itu kalau Anda baca dalam kitab Samuel ya, ketika Israel melihat bangsa lain, mereka kok punya raja, kita kok tidak punya raja. Mereka memaksa Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Samuel menangis, Samuel berteriak kepada Tuhan. Semalam-malaman Samuel menangis. Anda boleh baca di situ. Tuhan bilang, Samuel, kamu tidak perlu menangis, karena bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Oke, pilihlah bagi mereka raja yang menurut pandangan mereka, katanya. Terpilihlah Saul atas pilihan manusia. Oke lah, Allah mengizinkan Saul jadi raja. Tapi sekali lagi, Allah, ya, Saul bukanlah pilihan Allah. Meskipun di awal pemerintahannya Saul cukup bagus. Saul ini adalah pilihan manusia berdasarkan sudut pandang manusia. Secara fisik bagus ya, secara tampak luar
oke, dan dipilih menjadi raja. Tetapi pada perjalanan waktu membuktikan Saul gagal menjadi raja yang baik di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan harus memilih satu orang yang sangat belia. Daud dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang raja besar atas bangsa Israel. Daud Tuhan yang pilih atas kehendak Tuhan. Tuhan sendiri yang mau. Ya. Oke. Nah, ini dia isi dari penyertaan Tuhan, ada 3 ya. Kemudian yang selanjutnya selain isi, cara penyertaan Tuhan. Nah, kita akan lihat cara penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita, menyertai ciptaannya ini. Kita akan lihat yang pertama. Kita buka dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8. Kita mau lihat ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan bunyinya begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, angin, dingin, panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita memakai alam semesta. Tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Berarti akan ada terus proses cocok tanam di situ untuk menjadi kebutuhan pangan manusia. Kemudian tidak akan pernah berhenti juga akan hilang, ada dingin, ada panas ya. Ini penting juga ya. Kalau terlalu dingin tidak ada panas juga cukup bahaya. Begitu juga sebaliknya. Dan tidak akan pernah berhenti siang dan malamnya juga sangat penting ya. Kalau siang terus tidak pernah malam, maka tidak ada waktu bagi kita untuk tidur dan istirahat. Jadi Tuhan menyertai ciptaannya memakai alam semesta. Kejadian 8 ayat 22. Dan hari ini ya, siang hari kita belajar, malam hari kita istirahat. Besok juga kita belajar beraktivitas, malamnya kita istirahat. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan terhadap kita hari ini. Puji Tuhan sekali ya. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan kita lihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Nanti silakan Anda baca ya. Kejadian pasal 9, saya akan bacakan ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kisah Nuh ya, kisah Nuh. Tuhan perintahkan dia beranak cucu, bertambah banyak. Ini pasca setelah air bah ya, pasca setelah air bah. Jadi manusia habis, sisa Nuh sekeluarga, dan Allah perintahkan kepada Nuh untuk beranak cucu, bertambah banyak ya. Dan beranak cucu dan bertambah banyak ini sebenarnya adalah cara Tuhan memelihara Nuh, memelihara ciptaannya. Saat itu memakai apa? Pemerintah ya. Beranak cuculah ya kan, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ada sebuah sistem pemerintahan di situ. Penuhilah, kuasailah bumi ya. Luar biasa sekali. Jadi pemerintahan, sebenarnya pemerintahan ini terutama kalau kita lihat Israel ya. Israel adalah bangsa yang Tuhan sertai secara luar biasa. Dari bagaimana mereka belum terbentuk sampai dengan mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan ciptakan sistem, Tuhan ciptakan undang-undang yang luar biasa di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu, dan itu menjadi pegangan mereka selama-lamanya. Dan Tuhan menjadikan mereka sebuah bangsa luar biasa sekali ya. Tuhan memakai sistem pemerintahan untuk memelihara Israel. Dan hari ini pemerintahan yang ada di kita ya, tentu tidak secara langsung seperti bangsa Israel, tetapi pemerintahan yang ada di kita hari ini juga Tuhan izinkan ya. Oleh sebab itu tugas pemerintah adalah untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban ya, membela rakyatnya dari kejahatan. Itu tugas pemerintah. Jadi ada yang membuat onar, pemerintah harus turun tangan ya. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata kepada mengajar murid-muridnya, apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi hak Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Oke, maksudnya apa? Urusan kaisar
urusan kaisar, ikutilah. Tetapi kalau urusan Tuhan, you mesti tunduk sama Tuhan. Dan tidak boleh dicampur aduk. Pemerintah tidak boleh urus masalah rohani manusia, masalah kepercayaan manusia, tidak boleh, ya. Apalagi di Indonesia, ya, kita punya kebebasan beragama, percaya, beribadah. Tidak boleh pemerintah larang-larang orang beribadah. Pemerintah yang baik justru pemerintah yang menjamin kebebasan beribadah. Orang mau sembah apapun sebenarnya pemerintah tidak boleh ikut campur, selama orang tersebut tidak memaksa orang lain dengan kekerasan untuk ikut iman yang dia percayai. Contohnya misalnya saya mau menyembah gelas ini. Saya menganggap gelas ini sebagai Tuhan saya dan saya menyembahnya dengan luar biasa, dan tidak ada orang yang boleh marah sama saya. Tidak ada orang yang boleh mengganggu saya. Ini urusan saya, urusan iman saya menyembah gelas ini. Pemerintah boleh campur tangan kalau saya paksa tetangga saya paksa orang-orang terdekat, teman-teman saya untuk ikut sama-sama saya menyembah dia, sehingga mereka menyembah secara terpaksa dan merasa terintimidasi dan situasi tidak nyaman, tidak kondusif. Pemerintah harus turun tangan di situ. Tapi kalau tidak mengganggu, tidak memaksa, dan saya menyembah ini dan ada orang ikut saya tanpa dipaksa, maka tidak perlu dilarang, ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana penyertaan Allah kepada ciptaannya? Tadi kita sudah lihat memakai alam semesta, memakai pemerintah. Yang ketiga, kita mau lihat di dalam Roma pasal 1, surat Roma pasal 1 mulai ayat 26. Dan seterusnya. Oke. Ayat 26 saya bacakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya kita lihat di sini Tuhan memakai hati nurani, bahwa Tuhan memberikan, terutama di ayat pasal 2 ayat 15 ya, kita baca ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, cara Tuhan memelihara, menyertai manusia sebagai ciptaannya adalah dengan hati nurani. Tuhan memberikan hati nurani. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Tuhan memberikan hati nurani untuk menyertai manusia. Nah, hati nurani ini sangat bergantung kembali ya, sangat tergantung kembali dari siapa yang memakainya, menggunakannya. Oleh sebab itu, hati nurani mereka yang sudah diselamatkan, makanya hatinya akan menuntun mereka untuk mengenal kebenaran, mencari Tuhan ya, melayani Tuhan dan seterusnya. Tetapi hati nurani bagi mereka yang belum diselamatkan, terkadang
ada waktunya memang hati nurani bisa berkata jujur, tapi kembali kepada kita yang mengendalikannya, ya. Ini sangat-sangat tergantung. Tetapi minimal dengan hati nurani, ya, begini, saya kasih gambaran begini. Banyak orang ingin mencari Allah, walaupun banyak dari mereka juga tidak menemukannya. Ada mereka yang mereka percaya ada Allah, tapi belum menemukannya, sehingga mereka membuat sebuah patung, misalnya mereka membuat sebuah benda menyerupai benda tertentu, lalu mereka sujud menyembah. Itu sebenarnya hati nurani mereka sebenarnya sadar dan tahu dan bekerja bahwa ada satu pribadi yang patut disembah. Hanya saja ketika mereka tidak menemukan siapa yang patut mereka sembah, akhirnya hati nurani itu masuk ke dalam bekerja dengan pikiran mereka, dan mereka akhirnya berinisiatif membuat sebuah patung, sebuah apapun namanya itu, lalu mereka menyembahnya. Tetapi minimal hati nurani mereka menunjukkan bahwa kesadaran mereka untuk mencari yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Nah, bersyukurlah kita hari ini yang sudah mengenal, menerima Tuhan Yesus dan mengetahui kebenaran lewat firman-Nya. Bersyukur sekali. Ya, oleh sebab itu mari kita jaga terus. Kemudian, bagaimana penyertaan Tuhan terhadap manusia? Selain memakai hati nurani, Allah juga pernah memakai apa? Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. 2 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja, pasal 19 ayat 35. Apa alat yang Tuhan pakai untuk menyertai manusia di situ? Pasal 19 ayat yang ke-35. Sebentar. Saya buka 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Nah, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah, dalam ayat ini kita lihat bahwa Tuhan menyertai, secara khusus Tuhan menyertai Israel saat itu melalui malaikatnya, utusannya, ya, penjaga Israel hari itu. Tuhan kirim malaikat untuk mengalahkan, bahkan untuk membunuh pasukan Asyur di situ. Yang mati katanya berapa? 185.000 orang mati, dibunuh oleh malaikat. Ya, ini adalah bentuk Tuhan menyertai Israel secara khusus pada zaman itu. Ya, penyertaan Tuhan terhadap mereka, dan banyak sekali. Kalau kita bicara mengenai Israel, maka kita tidak akan pernah habis-habisnya berdecak kagum bagaimana Allah menyertai mereka dari awal nenek moyang mereka, Abraham. Wow, Abraham tidak salah dia mendapat julukan bapak orang percaya, karena dia keluar tanpa dia tahu dia harus pergi kemana. Yang penting kamu keluar saja, Tuhan bilang. Dia keluar. Wow. Itu ujian pertama. Ujian kedua ketika dia sudah mendapatkan Ishak anaknya pada usia yang ke-100. Bayangkan, usia 100 baru dapat anak satu. Lalu Tuhan minta dia untuk dikorbankan. Wow, ini pasti pilihan yang sulit bagi orang tua pada zaman ini. Tetapi tidaklah demikian pada Abraham. Dia membawa Ishak yang muda saat itu, yang sudah beranjak remaja. Dia sudah semakin tua, dan membawanya, hendak menyembelihnya. Dan Tuhan bilang, jangan Abraham, aku sudah melihat imanmu. Wow, ya, Tuhan menyertai sampai Tuhan
memakai Ishak. Ishak melahirkan 2 anak, Esau dan Yakub. Tuhan pakai Yakub. Yakub melahirkan 12 orang yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel ini. Dan bagaimana 12 suku ini hidupnya luar biasa dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, bertambah banyak di Mesir. Ya. Luar biasa sekali dari Musa, dari Yusuf dan sebagainya. Luar biasa sekali. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, kalau Anda membaca 10 tulah yang terjadi di Mesir, salah satu yang saya sampai kagum, kebetulan saya mengajar eksegesis Keluaran, saya membaca bahwa ketika tulah hujan es, ada satu komplek tempat tinggalnya Israel itu disebut dengan tanah Goshen. Tanah Goshen itu khusus untuk perkemahan atau tempat tinggal komplek orang-orang Yahudi. Khusus di daerah Goshen tuh sama sekali tidak terjadi hujan es, tetapi di belahan Mesir semuanya itu kena semua, tidak ada yang tidak kena hujan es. Luar biasa sekali. Berat satu batu hujan es itu kata beratnya hampir 50 kilo. Oh, itu hujan es yang luar biasa. Tapi khusus tanah Goshen aman, damai, sejahtera, tidak terkena sedikit pun. Ini Tuhan memelihara, menyertai mereka. Ya, luar biasa sekali. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana Tuhan menyertai menyertai manusia secara umum ya. Kita buka dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan bilang apa? Ini masih dalam kasus ketika Musa dan Harun ingin membebaskan Israel dari Mesir ya. Ayat 21-nya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur dan yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, ini proses salah satu yang luar biasa ya, yang mungkin tidak pernah dilupakan, yang akan terus diestafetkan cerita ini ke keturunan selanjutnya oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka menyeberang sebuah laut yang begitu luas besar, laut mati, laut teberau, hanya dengan berjalan kaki tanpa mengalami basah sedikit pun. Luar biasa sekali ya. Tetapi kita lihat Israel pun masih menjadi bangsa yang tegar tengkuk sampai dengan hari ini, sebab mereka sudah menyalibkan Yesus, sang juru selamat mereka. Ya, luar biasa sekali. Allah menyertai manusia, secara khusus Israel hari itu lewat mujizat, dan hari ini Tuhan senantiasa menyertai kita lewat mujizat-mujizatnya. Ya. Banyak orang Kristen sering salah paham, mujizat itu selalu hal-hal yang luar biasa. Sebenarnya ketika kita tidur malam, maka kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita pada saat kita tidur. Lalu esok pagi kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar. Sebenarnya itu adalah salah satu mujizat yang sangat besar dalam hidup kita. Karena malam yang penuh rahasia yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita, dan besok kita masih bisa bangun, itu adalah mujizat yang sangat besar. Dan masih banyak mujizat yang lain. Ya, masih banyak mujizat yang lain. Tuhan memberikan kita makan, menyediakan kita tempat tinggal, menyediakan kita ini dan itu, dan kita tidak pernah kelaparan, meskipun tidak kaya, tapi tidak pernah kekurangan. Luar biasa. Ini mujizat. Banyak orang Kristen tidak bisa menyadari hal ini. Mereka maunya yang wah, kalau menghidupkan orang mati itu mujizat. Kalau mau bebas dari kutuk operasi itu mujizat. Itu sebagian kecil. Sebenarnya mujizat itu senantiasa terjadi sepanjang hidup kita. Anda berangkat dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah dengan selamat, itu sebenarnya adalah mujizat besar. Kalau Tuhan tinggalkan kita sedetik saja, kita habis di jalan raya. Ya, kita habis. Itu mujizat. Sadarkah kita akan hal itu? Yang keenam, bagaimana Tuhan menyertai ciptaannya? Kita buka dalam Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat yang ke-9 ya.
Mazmur 33 ayat 9. Oke. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, penyertaan Tuhan selanjutnya untuk ciptaannya memakai firman-Nya. Oke, hari ini, pada era kita hari ini, kita tidak melihat Yesus Kristus. Ya, kita tidak pernah melihat Dia. Tetapi firman Tuhan, berbahagialah mereka yang percaya, namun walaupun tidak pernah melihat. Tetapi saya tidak harus melihat Tuhan Yesus. Karena bagi saya, dengan saya membaca firman-Nya, membaca Alkitab hari ini, itu sama dengan saya sudah melihat Tuhan saya. Ya, sudah membuat iman saya kuat sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan saya tidak perlu harus melihat wajah Tuhan baru saya beriman. Kalau beriman karena sudah melihat, itu bukan iman. Ingat pengertian iman. Ya, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau yang sudah kita lihat, itu bukan iman. Perhatikan ya. Banyak orang Kristen mau ini dulu, terjadi mujizat dulu baru dia mau percaya. Itu bukan iman karena kamu sudah lihat. Justru berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ya. Saya mau melihat Tuhan. Saya akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus nanti ketika saya di surga. Ketika Tuhan jemput saya, atau saya lebih dulu menyongsong Tuhan, ya, meninggalkan dunia ini. Di situ saya akan ketemu Tuhan. Tapi hari ini saya sudah cukup dengan firman-Nya. Bagi saya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang sudah mampu merepresentasikan Tuhan di dalam firman-Nya. Sama dengan begini, Anda tidak pernah melihat saya misalnya, tetapi Anda membaca surat-surat saya, tulisan-tulisan saya. Itu sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah bertemu dengan saya lewat surat saya. Semua ungkapan perasaan saya tuangkan lewat surat saya, dan kalian baca semua itu. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana penyertaan Tuhan? Allah memakai apa saja? Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Ya, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam firman-Nya di situ. Memakai apa saja? 16 ayat yang ke-6. Oke, kita baca. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini cerita Paulus, ya. Mereka menyeberang ke Makedonia dan tidak mengizinkan mereka ke Asia, katanya. Siapa di situ? Tuhan memakai Roh-Nya, Roh Kudus, Roh Allah yang adalah Allah itu sendiri menyertai manusia. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudari semuanya, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya. Nah, sebenarnya kita buka Efesus ya supaya gampang memahaminya. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Oke, saya akan bacakan. Di dalam Dia, di dalam Kristus di sini ya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Begini, bagaimana cara Roh Kudus ada dalam diri manusia, diri kita? Itu tidak perlu lewat tumpang tangan pendeta, ya, tidak perlu. Saya mengajarkan ke jemaat saya, tidak perlu saya tumpangin tangan baru Roh Kudus masuk. Tidak seperti itu. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, kamu mendengar Injil keselamatan yang benar. Mendengar Injil keselamatan. Apa Injil keselamatan? Percaya Yesus Kristus yang sudah menebus seluruh dosa saya. Semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tadi berarti bukan satu-satu, semua dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus. Saya mau percaya itu, mengaminkan itu. Yesus mati bagiku, aku hidup baginya. Ada transaksi rohani, ya. Percaya itu. Itu disebut Injil keselamatan. Percaya, mendengar Injil keselamatan, percaya. Dan pada saat itu juga, pada saat engkau percaya dengan sepenuh hati, bukan hanya dari mulut, tapi dari hati juga, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Tuhan langsung berikan Roh Kudus dalam hatimu. Materai itu artinya apa? Materai itu artinya sebuah tanda milik. Kalau kita punya tanah, sertifikat kita kasih materai, artinya itu sah menjadi milik kita. Dan pada saat kita bertobat dan percaya, maka pada saat itu juga kita sah menjadi milik Tuhan. Oke? Jadi tidak perlu tumpang-tumpangin tangan.
Tidak perlu curah-curahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus hanya terjadi 4 kali dalam Alkitab. Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, dan yang terakhir di ujung bumi di kota Efesus. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi pencurahan Roh Kudus. Mengapa? Sebab setelah 4 peristiwa itu, dimanapun orang, di belahan dunia manapun orang percaya Tuhan, akan langsung dimateraikan dengan Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya. Ya, semoga orang-orang Kristen yang menonton video ini Anda bisa paham. Oke, jadi ada 7 cara Tuhan menyertai ciptaannya. Yang pertama memakai alam semesta, yang kedua memakai pemerintah, yang ketiga memakai hati nurani manusia, yang keempat memakai malaikat, yang kelima memakai mujizat, yang keenam memakai firman-Nya, dan yang ketujuh memakai Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Oke, biar sekiranya materi kita pada saat ini menjadi berkat rohani, dan Anda juga semakin hari semakin memahami bagaimana penyertaan Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Salah, Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala kondisi. Baik, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Maranatha.